Apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Umar berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya dengan maksud ingin menghabisi Rasulullah SAW. Di tengah jalan, dia berpas-pasan dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adwi. Hendak kemana engkau, wahai Umar? Aku akan menghabisi Muhammad, jawabnya. Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini. Bagaimana jika kau tunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang, wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama, serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk. Dengan terburu-buru, Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Khabbab bin Al-Arad sedang menghadapi sahifah berisi surat Taha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan sahifah Al-Quran. Namun, tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. Apa suara bisik-bisik yang sempat ku dengar dari kalian tadi? Tanya Umar. Hanya sekadar obrolan di antara kami, jawab keduanya. Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama, kata Umar. Wahai Umar, kata adik iparnya, apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu? Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun, Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Umar memukul Fatimah hingga terluka. Wahai Umar, kata Fatimah dengan berang, jika memang kebenaran itu adalah selain agamamu, maka bersaksilah bahwa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya, maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. Berikan apa yang tadi kalian baca, kata Umar. Adiknya menjawab, engkau adalah orang yang najis. Kitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau. Maka Umar segera mandi. Setelah itu memegangi Al-Quran. Dia mulai membaca isinya, Toha, hingga berhenti pada firman Allah. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang, lalu berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah saat itu berada di suatu rumah di kaki Bukit Safa. Umar memungut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud. Dia menggedor pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah SAW, lalu mengumpulkan orang-orang di satu tempat. Ada apa kalian? Tanya Hamzah. Ada Umar, mereka menjawab. Umar, bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar, lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras, seraya bersabda, apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Umar berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadilah Umar masuk Islam. Semua yang ada di dalam ruangan itu bertakbir secara serempak.
sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi, sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, "Tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Makkah yang paling keras memusuhi Nabi SAW. Dialah Abu Jahal. Maka ku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. Ahlan wa sahlan, katanya. Apa yang engkau bawa? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, serta kubenarkan apa yang dibawanya. Dia langsung menggebrak pintu di depan mataku sambil berucap, semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang engkau bawa. Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Umar bin Khattab berkata, jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalnya, lalu memukulinya, dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Ashi bin Hashim dan kuberitahu kepadanya tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah. Lalu kudatangi salah seorang pembesar Quraisy, boleh jadi dia adalah Abu Jahal, dan kuberitahu keislamanku. Namun dia justru masuk rumah.